Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya dan keluarga saat ini dalam kondisi sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Bu Neng, Wakil Ketua POSIS SMP IT Insan Tama, orang tua siswi dari Salisa Nurul Ajijah kelas 8F. Ibu ingin menanyakan kabar kalian, bagaimana rasanya belajar dari rumah? Pasti bosan ya, karena kalian terbatas ruang geraknya hanya di rumah saja. Pasti kangen ya dengan sekolah, karena biasa ketemu dengan bapak, ibu guru, teman-teman, bisa bermain. Ini saat ini tidak bisa keluar, tidak bisa beraktivitas banyak di luar. Kalian bisa beraktivitas hanya di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan semua harus stay di rumah. Dalam kondisi belajar dari rumah ini, peran orang tua sangat dibutuhkan. Apalagi ibu saat ini ingin menyampaikan peran orang tua sebagai guru utama dalam kehidupan ini sangat penting. Terutama dalam kondisi kita semua mengalami wabah pandemi COVID-19 ini. Pasti kebosanan itu akan muncul. Rasa stres, rasa bosan itu pasti ada. Tapi semua tidak bisa dihindari. Semua harus bisa dijalani dengan rasa sabar dan syukur. Gitu ya. Sabar menjalani semua ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Syukur, alhamdulillah saat ini kita diberikan sehat, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Peran ortu, terutama ibu dalam kehidupan sebagai guru utama, ini menjadi hal yang sudah ketentuan. Karena seorang ibu, terutama sebagai warabatul bait, menjadi guru utama yang pertama untuk mendidik anak-anaknya. Seorang ibu sebagai warabatul bait dan peran orang tua di rumah sebagai guru utama untuk anak-anaknya, yaitu sebagai madrasatul ula atau sekolah pertama untuk anak-anaknya. Dari mulai kecil, kalian mulai diajarkan. Ketika kalian mulai berjalan, kalian mulai makan, diajarkan bagaimana makan dengan tangan kanan, kalian dibantu berjalan, kalian diajarkan secara fisik dan juga agama. Terutama kewajiban orang tua sebagai madrasatul ula, yaitu mengajarkan akidah kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Menjadi anak-anak sebagai anak-anak generasi pemimpin Islam yang nanti akan melanjutkan kehidupan Islam nanti. Peran orang tua sebagai guru utama dan guru pertama bagi anak-anaknya di sini tidak terbatas waktu. Kalian dari mulai kecil hingga dewasa nanti, hingga kalian nanti akan berkeluarga, pun orang tua pasti akan membersamai kalian, akan mendampingi kalian. Doa orang tua senantiasa terus akan dipanjatkan untuk anak-anaknya. Seperti pengalaman ibu saat ini, ketika kondisi anak-anak belajar dari rumah, ini menjadi hal yang penting buat ibu. Karena secara otomatis waktu dan semuanya harus bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Ketika ada tugas dari sekolah, ibu harus mendampingi, harus membersamai anak-anak ibu. Ini kan menjadi suatu pengalaman yang tidak ternilai. Sewaktu-waktu yang tadinya waktu itu terbatas menjadi lama gitu ya waktunya. Karena apa? Karena waktu yang selama 24 jam penuh kita terus bersama di rumah. Apalagi belajar dari rumah. Ini kan sesuatu yang beda dengan kehidupan normal biasanya ketika anak-anak sekolah. Hikmah belajar dari rumah bagi orang tua di sini adalah membersamai anak-anak, mendampingi anak-anak belajar. Itu menjadi hal yang sangat
luar biasa, pengalaman yang berbeda seperti biasanya. Seperti halnya sekarang anak-anak dituntut untuk semua belajar online. Yang tadinya ibu nggak bisa, dituntut harus belajar bisa, karena anak-anak sekarang harus belajar secara online, dan itu harus butuh pendampingan. Mungkin orang tua pertama kali yang mungkin tidak terbiasa akan stres, tapi lama-kelamaan ya memang harus dijalani gitu, dan mau nggak mau harus didampingi gitu ya. Mungkin orang tua yang kerja gitu ya, pada saat ini menjadi hal yang luar biasa. Waktu kebersamaan yang tadinya jarang mendampingi anak-anak, sekarang dari pagi sampai malam gitu ya, dari malam sampai pagi lagi, terus bersama-sama dengan anak-anak, bersamai anak-anak belajar, memberikan waktu, perhatian, curahan kasih sayang, semua dilakukan saat ini. Hikmah dari belajar dari rumah ini, mungkin para orang tua bisa mengambilnya, hikmahnya, mungkin bisa melaksanakan sholat berjamaah bareng, makan bersama, itu kan suatu hal yang luar biasa. Komunikasi akan terus berjalan dalam waktu-waktu yang memang tidak terbatas gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, kalian bisa makan sahur bareng gitu ya, sholat tarawih bareng, buka bersama bareng, yang biasanya itu dilakukan mungkin kalau biasanya taruhnya ke masjid ya, atau buka puasanya bareng teman gitu. Sekarang otomatis semua dilakukan di rumah bersama keluarga. Ini hikmah yang bisa diambil dari kondisi sekarang ini. Ibu harapkan anak-anakku sekalian, dalam kondisi kalian stay di rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, apalagi di bulan Ramadan ini, kalian harus meningkatkan aktivitas ibadah kalian. Sholat wajibnya, mungkin yang tadinya tidak tepat waktu, sekarang semoga dilakukan dengan tepat waktu ya. Mungkin bisa dilakukan berjamaah bersama ayah gitu ya, bersama abi, bersama bunda, bersama umi. Lalu ibadah sunnahnya juga ditingkatkan kembali, dan juga tilawah, senantiasa membantu orang tua, birrul walidain, dan itu harus selalu kalian lakukan, tidak hanya dalam kondisi sekarang bulan Ramadan ya, tapi nanti semoga kalian senantiasa istiqomah menjadi anak yang solih dan solihah. Satu lagi pesan ibu, jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, istirahat yang cukup, aktivitas yang positif dalam bulan Ramadan ini, yaitu mengurangi aktivitas yang senantiasa mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat buat kalian, terutama tadi ya, nonton TV, lalu main HP, main game. Nah, sebaiknya itu tidak dilakukan atau dikurangi gitu ya, atau dijadikan waktunya menjadi tilawah. Kalian harus bertarget, semoga Ramadan ini kalian bisa hatam gitu ya. Insyaallah nanti kan kita ada hataman bareng semua di Insan Tama. Oh iya, ibu mau kasih info loh, ada lomba yang akan diadakan oleh POSIS untuk semua anak-anak Insan Tama, terutama anak-anak SMP Insan Tama. Insya Allah dari POSIS akan mempersembahkan suatu lomba, yaitu lomba kerjasama antara anak dan orang tua, yaitu nanti kolaborasi gitu ya, berupa gambar, dan nanti akan dikirim gitu ya ke nomor hotline dari POSIS, dan nanti akan dipilih oleh juri-juri kita gitu ya, yaitu jurinya nanti ada dari yayasan dan juga dari sekolah. Dan insya Allah pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah berupa uang. Insya Allah ini akan menjadi penyemangat
menjadi aktivitas yang positif buat kalian. Semoga di dalam kondisi belajar dari rumah ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat ya. Jangan lupa pesan-pesan ibu tadi, semoga kalian bisa menjalaninya sebaik mungkin. Salam buat Umi, Abi, buat ayah dan bunda. Semoga semuanya terhindar dari wabah ini dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih sudah menontonnya. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia rasanya Bunda dari Voices bisa menyapa Ananda semua. Semoga Ananda dan keluarga di rumah dalam kondisi sehat, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berminggu-minggu ya, antum belajar di rumah, belajar di sekolah pertama dan utama antum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bunda ingin menyampaikan materi tentang Baiti Madrasati, rumahku, sekolahku. Disampaikan untuk anak-anakku semua, siswa SMP Insan Tama. Baiti Madrasati, ya, rumah adalah sekolah pertama antum, di mana orang tua adalah guru utama terbaiknya. Orang tualah yang memberikan pendidikan awal tentang apa, siapa, dan bagaimana. Anak belajar untuk pertama kali dari orang tua bagaimana berbicara, cara makan, dan sebagainya di awal kehidupan. Bahkan Bunda telah mengenalkan kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, saat masih dalam kandungan, melalui ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan, melalui doa-doa yang dipanjatkan. Orang tua mengajarkan tentang kehidupan dan banyak hal yang mungkin tidak didapatkan di sekolah. Orang tua adalah guru pertama dan utama. Menjadi orang tua bukanlah hanya sekedar takdir, tapi merupakan anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesempatan pada kami, orang tua, untuk mencurahkan cinta dan kasih sayang kepada anak yang telah dititipkannya. Bagi kami, orang tua, anak harus dijaga dan diwarnai dengan cinta serta kebaikan-kebaikan yang di akhir nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas diri anak yang dititipkan pada kami. Orang tua adalah guru pertama dan utama bagi antum. Oleh karenanya, orang tua sebagai guru berusaha menjadi teladan bagi muridnya. Semua sikap dan perilaku menjadi panutan. Guru bertugas memberikan pengajaran, membimbing, dan mengarahkan. Dalam keseharian, antum merasakan pendidikan dari orang tua melalui 3 proses, yaitu 1. Pembiasaan, 2. Pembelajaran, 3. Peneladanan. Pertama, pembiasaan. Orang tua biasa menanamkan kebiasaan baik dalam keluarga. Antum pasti merasakan, misalnya pembiasaan bangun pagi, pembiasaan hidup bersih, pembiasaan bantu orang tua, membantu teman, meletakkan barang pada tempatnya, sholat tepat pada waktunya, dan pembiasaan-pembiasaan ibadah lainnya. Setiap keluarga mungkin punya kebiasaan yang berbeda dan unik. Untuk menciptakan kebiasaan baik, orang tua berusaha untuk memberikan kenyamanan, namun tentunya ada juga batasan-batasan yang diberikan kepada anak. Batasan-batasan tersebut sejatinya bukan bermaksud
membuat anak terkekang, namun justru untuk melindungi anak, misalnya mengarahkan agar tidak kecanduan game dan mengarahkan agar lebih mengutamakan pelajaran. Untuk pembiasaan ini, ayah, bunda senantiasa istiqomah, berulang-ulang mengingatkan antum. Ayah bunda tiada lelah dan penuh kesabaran untuk mengingatkan antum bila lupa, hingga akhirnya kebiasaan baik menjadi hal yang tidak memberatkan untuk antum laksanakan. Dari sini, antum dapat pelajaran dari orang tua, istiqomah, kesabaran, kegigihan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses berlatih, proses menambah ilmu, dan perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman. Dari ayah atau bunda kalian dapat ilmu keseharian di rumah, belajar masak, belajar membersihkan rumah, atau pekerjaan rumah lain yang merupakan ilmu dasar yang harus kalian miliki dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu proses berlatih, dan ayah bunda tentunya pelatih terbaik yang sudah siap membantu. Nah, masa wabah seperti ini yang mengharuskan kita semua anggota keluarga berada di rumah dapat antum manfaatkan untuk banyak berlatih dan menimba ilmu dari orang tua, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya. Saat ayah dan bunda antum harus WFH, antum bisa melihat kesibukan ayah ibu saat bekerja, bisa melihat bagaimana mereka berkomunikasi, melihat mereka mengambil keputusan, dan mungkin antum bisa merasakan suasana tempat kerja di rumah antum. Antum bisa merasakan bekerja itu tidak mudah, harus berilmu dan mau bekerja keras. Semoga menjadi penyemangat antum ya, untuk terus belajar, untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Saat ayah dan bunda harus tetap keluar rumah karena melaksanakan kewajiban, merupakan hal yang berat sebenarnya di masa wabah seperti ini. Namun demi melaksanakan amanah yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan, mereka tetap pergi, tentunya dengan penuh kehati-hatian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini antum bisa belajar dari orang tua antum bagaimana bertanggung jawab saat memikul amanah walau dalam kondisi yang kurang baik, disertai dengan penyerahan diri dan harapan kepada Allah atas perlindungannya. Ketiga, peneladanan. Ayah bunda mengajarkan antum bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan. Orang tua sadar bahwa perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Cara orang tua berbicara, keimanan, ketakwaan, dan bergaul menjadi cermin anak. Ayah bunda menjadikan rumah taman ilmu, penyediaan buku-buku berkualitas di rumah untuk keluarga. Apa yang dibaca anak akan berpengaruh terhadap cara pandang dan cita-cita. Ayah bunda bisa menjadi contoh pemanfaatan teknologi seperti HP atau komputer untuk menulis atau berkarya, menjadi salah satu strategi melatih anak mengenal teknologi. Dan mungkin akhir-akhir ini antum melihat orang tua berusaha membantu orang-orang yang terdampak corona atau menyumbang untuk tim medis. Antum bisa belajar dari orang tua bagaimana berkasih sayang dengan sesama, bagaimana beramal solih, bagaimana berjuang bersama untuk mengatasi masalah. Orang tua adalah guru kehidupan sepanjang masa, menciptakan generasi yang kuat dan berakhlakul karimah, karena kami orang tua tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah. Jadi ananda sekalian, mari kita jadikan BDR WPH sebagai lab school, belajar kehidupan dalam arti sebenarnya, di mana orang tua adalah pembimbing dan antum adalah mitra didik dengan misi bersama, meraih kesuksesan dan kejayaan di dunia dan akhirat.
Akhirul kata, Bunda akhiri sesi ini dengan inspirasi dari firman Allah sebagai berikut. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan yang benar. An-Nisa ayat 9. Demikian Ananda, terima kasih telah mengikuti sesi Bunda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.